Banyak orang bikin tutorial soal cara jadi kaya dan cara jadi bahagia. Menurut saya banyak banget cara buat jadi kaya dan cara jadi bahagia, dan semua orang tuh punya perjalanan yang unik dalam mencapai jalur tersebut. Banyak jalan menuju Roma. Ada yang lewat bikin bisnis misalnya buat jadi kaya, ada yang misalnya kerja, ada yang misalnya jadi seniman, ada yang jadi content creator. Nggak ada cara yang benar-benar bisa buat semua orang, karena semua orang beda-beda. Tapi ada cara yang bisa buat kita hidupnya lebih sengsara dan nggak kaya-kaya. Jadi di video ini saya mau bahas tentang gimana caranya stop jadi kaya dan bahagia. Saya dapat inspirasi video ini tuh dari salah satu blogger, penulis, dan saya baru-baru ini dengan podcastnya. Salah satu orang yang saya admire namanya Derek Sivers. Dia itu founder CD Baby dan penulis beberapa buku bestseller di dunia. Dia punya satu blog post yang menarik namanya How to Stop Be Happy and Rich. Jadi argumennya adalah ada beberapa prinsip hidup yang kalau dijalankan itu bisa bikin kita sengsara dan miskin lah intinya, yang harusnya kita hindari. Dan saya pengen bahas di sini satu-satu. Apa aja sih kayak gitu. Derek Sivers ini entrepreneur yang sukses. Dia udah pernah menjual bisnisnya, dia juga udah nulis buku dan jadi bestseller di mana-mana. Jadi menurut saya dia tahu 1-2 hal tentang gimana caranya supaya nggak jadi kaya dan bahagia. Gimana caranya kita stop jadi kaya dan bahagia. Ada 8 prinsip menurut Derek Sivers tentang gimana caranya kita stop jadi kaya dan bahagia. Yang pertama adalah memprioritaskan lifestyle hidup kita. Terlalu banyak mendesain lifestyle hidup kita. Memprioritaskan lifestyle kita itu maksudnya kita harus pakai baju apa, kita harus tinggal di lingkungan mana, lifestyle kita harus gimana gitu. Terlalu memprioritaskan lifestyle kita itu bisa membuat kita nggak bahagia. Karena lifestyle yang kita kenal ini tercipta oleh banyak sekali faktor yang kita nggak bisa kendaliin. Contohnya misalnya faktor dari banyaknya advertising. Misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman ada yang ngantor di Jakarta, botol minum yang paling beken sekarang adalah Coca-Cola yang harganya mungkin sekitar 700.000 sampai 1 jutaan. Tapi nggak ada alasan khusus kenapa teman-teman harus punya lifestyle seperti itu. Nggak ada alasan khusus kenapa teman-teman harus punya baju baru setiap gajian. Nggak ada alasan khusus kenapa teman-teman harus punya sepatu baru setiap kali gajian. Ini semua narasi yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan yang punya produk ataupun perusahaan-perusahaan advertising, di mana dia ngasih tahu kalau lifestyle yang bagus itu condong punya hidup yang lebih bahagia. Padahal nggak juga. Kita bisa punya lifestyle yang biasa aja, tapi kita tetap bahagia gitu. Jadi terlalu condong memprioritaskan lifestyle itu bisa bikin kita sengsara juga sih. Terutama kalau misalnya kita fokus ke gratifikasi instan. Kita pengen sesuatu yang kita senengnya sesaat doang. Contoh misalnya kita beli barang. Beli barang tuh selalu gitu. Beli barang tuh kita senengnya beberapa hari doang, terus setelahnya biasa aja. Atau makan sebel. Kenapa kita beli barang itu? Misalnya saya pernah beli, akhir-akhir ini saya baru beli Xbox. Terus saya coba main berapa minggu doang, bahkan berapa hari doang. Habis itu saya bingung kenapa saya beli ini. Karena saya ternyata nggak se-enjoy itu main game. Jadi kita harus kadang-kadang berpikir sih, apakah kita beli sesuatu tuh karena kita pengen ngikutin lifestyle atau karena kita butuh gitu. Yang kedua, prinsip kedua ini cukup mirip sama yang pertama, tapi menurut saya poinnya beda. Mengincar momen dimana kita lebih tinggi dibanding orang lain, atau kita dibanding-bandingin tapi kita lebih bagus. Itu momen yang mungkin relatable buat teman-teman, dimana kita tuh tanda dimana kita tahu bahwa kita udah berhasil adalah saat kita dibandingin dengan orang lain dan ada orang lain yang di bawah kita. Ini contoh klise banget, misalnya teman-teman lagi di acara alumni, temu alumni, misalnya alumni SMP kayak alumni sekolah SMA, kuliah, terus teman-teman ngeliat kita tuh lebih bagus loh dibanding teman-teman kita yang lainnya, dari sisi pekerjaan, mungkin dari sisi pakaian, dari sisi lifestyle dan sebagainya. Jadi hidup kita tuh didesain untuk terlalu mengejar perbedaannya. Kita terlalu banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Terutama di zaman dimana sosmed online ini bikin kita lebih gampang untuk terpicu. Oh, dia lebih bagus dari gue nih, gue lebih bagus dari si dia nih gitu. Kenapa gue ketinggalan ya? Kenapa dia lebih bagus dari gue ya? Dan sebagainya. Apakah membandingkan diri sendiri itu artinya nggak bahagia? Enggak juga, karena kita bandingin diri kita dengan orang lain, kita pasti dapat sedikit momen dimana kita ngerasa, oh gue happy ya, gue lebih bagus dibanding orang lain, atau misalnya kita ngerasa kita improve ya gitu dari waktu ke waktu. Tapi kalau fokusnya udah bandingin diri sendiri ke orang lain, itu biasanya kebahagiaan cuma bentar, habis itu lebih ke kita ngerasa kita angkuh dan jadinya kita lupa diri. Dan yang paling parah adalah kalau kita sudah ngerasa angkuh dan lupa diri, kita terpacu untuk melihat orang lain yang lebih tinggi dibanding kita dan jadinya kita jengkel. Let's say ini contoh yang simple, misalnya kita punya mobil, dimana kita punya mobil, teman-teman kita punya motor dan kita punya mobil. Kita ngerasa angkuh nih, oh gue bagus banget ya, gue lebih sukses dibanding teman-teman gue. Tapi pas
pas kita bawa mobil kita di jalan, kita ngeliat, oh mobil gue kok jelek ya, mobil gue kok mobil murah ya, mobil gue kok mobil jadul ya, mobil orang lain kok bagus banget ya. Terus kita ngerasa kita lebih di bawah orang lain. Jadi kita nggak pernah bakal stop karena kita bakal selalu mengejar komparasi itu. Pas kita punya mobil yang agak bagusan, selalu ada mobil yang lebih bagus lagi. Pas kita punya rumah yang lebih bagus, selalu ada rumah yang lebih gede lagi. Nggak bakal pernah habis. Yang ketiga, cukup kontroversial di Indonesia. Menurut Derek Sivers, kalau misalnya kita memprioritaskan beli dibanding sewa hanya untuk status, kita itu bisa stop menjadi bahagia dan kaya. Ini contohnya mungkin untuk pembelian-pembelian yang cukup gede jumlahnya, kayak misalnya rumah atau mobil atau hal-hal yang sifatnya spendingnya gede. Kata kuncinya bukan di pembelian yang gede, tapi kata kuncinya di status. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu hanya karena kita ngerasa status kita udah nyampe di sana, itu bisa membuat kita menderita di masa panjang, masa depan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita beli, misalnya kita misalnya butuh rumah nih, kita beli rumah. Oke, intensinya datang dari kita butuh rumah dan kita beli rumah. Tapi kalau misalnya kita beli rumah karena, oh gue udah umur segini, gue harus di-expect beli rumah sekian. Misalnya gue udah umur segini, gue harus punya mobil dengan harga sekian. Atau misalnya gue udah punya jabatan ini dan gue harus beli dengan jabatan sekian gitu. Nah, kita tuh punya ekspektasi yang harus kita ikuti. Dan itu bikin kita ngerasa kita sengsara. Kita nggak bisa ngontrol apa yang kita benar-benar inginkan. Kita cuma ngikutin apa kata orang aja gitu. Jadi beli dibanding sewa. Sewa ini adalah maksudnya kan kalau kita nyewa, kita kadang diomongin orang, oh lu nggak punya duit ya, makanya lu sewa ya. Jadi poinnya Derek Sivers kalau menurut saya adalah lebih ke gengsinya. Kita mau ngikutin gengsinya atau enggak. Kalau misalnya kita nggak mau ngikutin gengsi yang kita punya, kita bakal lebih bahagia dalam hidupnya kita sendiri, dan kita nggak buang-buang waktu ke hal-hal yang sifatnya percuma, yang bikin orang lain senang tapi kita belum tentu senang gitu. Keempat, prinsip yang bisa bikin kita stop kaya dan bahagia adalah kita terlalu mengagung-agungkan status baru kita. Status dalam artian apapun. Status dalam artian pekerjaan baru, status dalam artian gaji baru, status dalam artian mungkin pasangan baru, rumah baru, gadget baru, semua hal yang baru. Semua hal yang baru ini bikin kita ngerasa tinggi, bikin kita ngerasa angkuh, bikin kita ngerasa happy, tapi cuma bentar. Semua hal yang baru ini, status baru, kerjaan baru, segala macam ini, bikin kita ngerasa lebih superior dibanding yang lain. Dan bisa bikin kita ngerasa nggak puas. Kita selalu pengen lebih. Karena pas kita ngerasa status baru ini, dan efek status barunya hilang, kita pengen cari status baru lainnya. Jadi status baru ini harus diredam supaya kita nggak selalu sombong dan humble flex dengan status baru yang kita pengen. Saya pribadi punya kecenderungan untuk boasting sesuatu yang saya baru achieve. Cara atau trik yang saya lakukan adalah saya puas-puasin humble brag-nya ke orang terdekat saya. Jadi saya nggak humble brag ke semua orang, tapi saya humble brag ke orang-orang terdekat saya. Jadi pada saatnya tiba, saya udah habis nih, jatah humble brag saya udah habis. Jadi saya nggak ngerasa kalau saya butuh humble brag ini ke semua orang, karena saya udah cukup rasanya. Ini penting karena kalau misalnya teman-teman nggak punya wadah untuk ngeluarin humble brag-nya, untuk ngasih tahu lah achievement ini, tapi ngeluarinnya ke sosmed, dimana sosmed tuh semua orang bisa lihat, itu bakal jadi endless energi yang eventually bisa jadi negatif. Prinsip yang kelima ini cukup menarik menurut Derek Sivers. Kita kalau jadi seseorang yang standarnya tinggi itu lebih gampang untuk menjadi miserable dan nggak kaya-kaya. Contohnya gimana? Jadi kalau kita punya standar yang tinggi, kita tuh sulit untuk dipuaskan. Sulit untuk dipuaskan ini karena standar kita yang tinggi, bisa jadi karena history maupun pengalaman kita maupun expertise kita, membuat kita tuh nggak bisa appreciate hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Jadi bisa bikin kita ngerasa kalau apapun yang nggak masuk ke standar kita itu artinya jelek, artinya ini tidak pantas ada di hidup kita dan sebagainya. Ini bikin kita nggak bisa enjoy hidup yang kita punya. Jadinya kita selalu mencari sesuatu yang standarnya lebih tinggi lagi. The thing about standar adalah dia selalu naik kalau misalnya kita terbiasa dengan standar yang sama. Contoh misalnya standar kita adalah, let's say kita ngomongin kendaraan transportasi. Misalnya kita selalu standar kita adalah pengen naik mobil sedan. Dan kalau misalnya kita selalu dapat sedan, kita pasti nambah standarnya. Karena standar sedan itu sudah standar biasa buat kita. Kita pengen sedan yang sofanya empuk. Dan kalau misalnya semua sedan yang kita coba sofa yang empuk, kita bakal naik lagi nih. Kita pengen sedan yang punya teknologi terbaru.
dan sebagainya. Kalau misalnya kita naik mobil yang biasa aja, let's say misalnya kita naik mobil AC/DC, kita bakal ngerasa tidak bahagia. Kita bakal ngerasa kayak, nggak enak banget nih, gue bisa naik segini, sekarang segini gitu. Jadi momen itulah yang bikin kita ngerasa kalau kita kayak miserable gitu hidupnya. Kita tuh terlalu tergantung kepada stimulan yang kita bikin sendiri gitu. Nomor 6, terlalu melekat ke barang-barang yang kita miliki atau terlalu intimate ke barang-barang yang kita miliki. Ini menurut Derek Sivers adalah salah satu cara kita miserable atau sengsara. Kalau misalnya kita terlalu heboh dalam mencurahkan waktu dan energi ke barang-barang yang kita miliki, kita menurut Derek Sivers punya tendensi untuk tidak terlalu peduli dengan hubungan antar manusia maupun hubungan yang sifatnya nggak ada nilainya gitu. Kita terlalu fokus ke hal yang ada nilainya doang nih. Biaya untuk maintain barang yang kita punya dan energi yang kita maintain yang keluarkan untuk maintain barang yang kita punya itu bisa jadi sangat menguras banyak hal sehingga kita capek sendiri. Ini mungkin berlaku buat yang punya hobi yang terlalu berlebihan. Jadi kata kuncinya itu berlebihannya. Saking berlebihannya kita justru mengabaikan misalnya hubungan antar orang-orang yang dekat sama kita, yang peduli sama kita abaikan dan sebagainya karena kita terlalu fokus nih ke yang sifatnya materialistik. Yang 7 cukup menarik. Menurut Derek Sivers, kalau kita terlalu pengen hidupnya nyaman, kita bisa sengsara dan miskin. Ini menarik karena orang pengen punya banyak duit supaya hidupnya nggak nyaman, tapi di saat dia seorang miliuner yang duitnya banyak banget, udah nggak bisa kehitung mungkin pakai jari, justru bilang kalau hidup kita itu nggak boleh terlalu nyaman. Menurut Derek Sivers, di kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah dibikin sangat nyaman. Misalnya Jakarta aja deh. Hidup di Jakarta tuh kita mau pesan makan kalau ada duit tuh gampang banget. Kita tinggal bisa online delivery, bisa jalan ke mall, bisa kita cari makan apapun ada di Jakarta. Makanan seluruh Indonesia ada di Jakarta. Kita dibuat sangat nyaman. Kalau kita mau pergi, ada kendaraan banyak sekarang, Grab, Gojek, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya hidup kita terlalu didesain untuk nyaman, kalau ada satu hal aja yang nggak nyaman, kita langsung gelisah. Kalau ada, let's say misalnya yang paling simple aja, kalau internet mati aja, kita langsung gelisah tuh. Kita langsung ngerasa kalau dunia kita mati nih. Padahal kita nggak mati kalau dunia internet doang mati. Kita masih bisa hidup. Kita mungkin lebih gelisah internet mati dibanding listrik mati gitu. Kalau misalnya listrik mati, internet masih hidup, nggak apa-apa. Ini bikin kita bisa kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan jadinya bikin kita ngerasa nggak bahagia karena perubahan tuh pasti selalu terjadi. Kita bisa ada di atas, kita bisa ada di bawah, dan kalau misalnya kita nggak nyaman dengan perubahan ini dan kita pengen semua hidup kita nyaman, kalau bisa nggak boleh menderita sama sekali, kita bakal kesulitan dalam hidup ini karena di hidup ini nggak ada yang pasti. Dengan ngerti apa 7 prinsip yang sudah dijabarkan ini dan mengerti pola yang kita punya sendiri, misalnya kita lebih cenderung kemana sih, ke yang A, ke yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita bisa mencegah hal itu terjadi dan hopefully bisa kaya dan bahagia. Mungkin bahagia lebih pentingnya. Jadi mungkin punya uang cukup, bahagia, oke. Tapi kalau kaya, bonus lah. Jadi hidupnya lebih enak. Tapi kalau kata Derek Sivers, kita nggak boleh terlalu nyaman banget dalam duit. Jadi tonton dan coba pikirkan baik-baik apakah prinsip ini masuk akal atau enggak. Kalau misalnya masuk akal bisa coba dipraktekin dan lihat ada dampaknya atau enggak sih gitu. Mudah-mudahan ngebantu teman-teman di sini dalam memanuver hidup. Kalau misalnya ngebantu, jangan lupa subscribe dan tonton video-video saya selanjutnya ya. Makasih. Bye-bye.